Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas pemberedelan pameran Yos Suprapto, alarm kebebasan berekspresi. Malam tadi, lukisan-lukisan milik seniman Yos Suprapto dikemas dan dikeluarkan dari Galeri Nasional. Yos menyatakan mundur dari pameran. Sedianya pameran lukisan bertema kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan itu bisa dinikmati publik pada Kamis 19 Desember lalu. Namun beberapa menit sebelum pembukaan, pintu kaca digembok dan lampu dimatikan. Padahal telah hadir banyak pengunjung yang akan melihat karya perupa senior itu. Sebanyak 5 lukisan dinilai tidak sesuai tema pameran oleh kurator sehingga diminta untuk tidak dipamerkan. Sontak peristiwa ini ramai jadi perbincangan. Banyak pihak menyangka dan menyebut peristiwa ini sebagai upaya pemberedelan. Ketua Tim Museum Galeri Nasional Zamrud Setianegara buka suara membantah kabar tersebut. Ada satu hal yang tidak terpenuhi sebagai syarat pameran yang ada di Galeri Nasional Indonesia. Syarat pameran yang baik tentunya memunculkan kurator dan misinya terjaga dengan baik seperti kesepakatan awal. Pada waktu selang sekian jam berikutnya kami menawarkan menunda. Menunda itu artinya bukan pemberedelan, bukan pemberangusan atau melarang. Menunda pembukaan dan pelaksanaan pamerannya. Pameran tetap dilaksanakan, menunda dengan syarat silakan dibenahin dulu komunikasi dengan kurator, diperbarui karena dari awal sudah konsepnya seperti itu. Kami menempatkan lembaga ini lembaga publik. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadly Zon menyebut lukisan Yos Suprapto memiliki motif-motif lain bermuatan politis, bernada makian dan menampilkan gambar telanjang yang menurutnya tidak pantas. Pameran itu harus ada kurator. Kemudian kesepakatannya tema tertentu kalau tidak salah tentang kedaulatan pangan ya. Tetapi ada sejumlah lukisan itu kabarnya dipasang sendiri oleh sang seniman. Nah, biasanya itu selalu melalui proses kurasi. Dan lukisan-lukisan itu tidak ada kaitannya dengan soal kedaulatan pangan. Bahkan agak vulgar. Kuratornya makanya tidak sepakat dengan itu. Dan juga mungkin ada motif-motif politik yang lain gitu. Akhirnya kuratornya mundur. Karena kuratornya mengundurkan diri, ya tidak mungkin ada pameran tanpa ada kurator. Nah, gimana menurut kalian lukisan yang dinilai tidak sesuai tema itu telah beredar luas di media sosial? Pasti udah pada lihat dong ya. Nah, apakah kamu sependapat dengan pernyataan Menteri Kebudayaan atau sebaliknya melihat itu sebagai alarm nih bagi kebebasan berekspresi? Yang jelas, kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh undang-undang dan melekat bagi setiap warga negara. Kita lanjut bahas usai komen warganet plus 62 berikut ini. Yang pertama komentar @HansXX. Mulai deh menutup pintu kreativitas dan imajinasi. Emang ya, Konoha makin berisik gara-gara satu orang. Jadi semua kena imbasnya. Jahat semua ya. Lukisan itu indah. Apalagi bisa menikmati karya seni ini membutuhkan ketajaman naluri. Nggak boleh asal. @IndonesiaXX. Dengan alasan sang kurator tidak bersedia datang. Ini adalah permulaan ketika kebebasan berekspresi dikebiri oleh pemerintah. @SuryaXX. Biarkan seni memotret fragmen politik nasional menurut caranya. Itulah demokrasi yang mulai tumbuh, menyuarakan aspirasi yang lewat seni. Para penguasa mulai kurator, pihak Galeri Nasional, serta seniman lukisnya harus berjiwa besar dan ngopeni. Demokrasi harus tumbuh, bukan mundur. @OpenXX. Alasannya masuk akal kok.
kesesuaian tema dengan lukisan. Kurator juga perlu menjaga, jangan sampai tendensi-tendensi tertentu malah merusak namanya secara profesional. Kecuali temanya emang tendensius, jadi sesuai tema ya gak masalah. @bibersxx, lukisannya bagus, tapi kurator dan galeri sudah melakukan tindakan yang benar. Seniman mestinya bisa adakan pameran sendiri someday, karena memang tidak sesuai dengan tema. Dan ya, sedikit terlalu kasar dipamerkan di Galeri Nasional, yang dimana mereka jelas melindungi presiden. @generasi XX, untung sekarang zaman medsos ya. Walaupun dibredel pamerannya, tapi lukisan yang dianggap subversi bisa diupload di story IG dan WA dan lain-lain. Jangkauannya malah lebih luas. Hari gini masih ada aja bredel-bredelan. @abangxx. Dan gara-gara dilarang di Galeri Nasional, maka sekarang ada di galeri handphone jutaan orang. Yang terakhir komentar @dkxx. Karya seni punya arti. Ketika seniman itu melukis, ada makna yang tersirat di dalamnya. Jika mau dengan rendah hati kita melihat dunia sekitar akhir-akhir ini, menurut saya gak jadi masalah. Lukisan ini indah dan bermakna dalam. Lantas, jika kebebasan dibungkam, bagaimana negara bisa maju? Menjawab isu lukisan yang vulgar, mesum, dan tidak relevan dengan tema kedaulatan pangan, seniman Yos Suprapto menjelaskan, apakah gambar-gambar petani dan ilustrasi kondisi masyarakat tidak berhubungan dengan kedaulatan pangan. Dia meminta pemerintah tidak melihat sebuah karya seni dari perspektif politik atau membuat kesimpulan dari laporan subjektif segelintir orang. Kepada KBR, Yos Suprapto mengatakan akhirnya dirinya mundur dari pameran dan menurunkan karya-karyanya. Kita ngomong soal pangan untuk bangsa Indonesia. Kalau tidak ada kekuasaan, pangan tidak akan terjadi. Tidak akan ada untuk semua bangsa. Kecuali setiap orang di kota pun harus menanam padi. Jadi kebijakan pemerintah di dalam ketahanan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Jadi artinya apa? Melihat kesenian yang simbolis seperti itu tidak bisa menggunakan kacamata politik. Nggak bisa. Kalau dia memang betul-betul dia memahami kesenian, dia juga harus menggunakan bahasa seni. Itu loh. Nah, oke. Akhirnya dari pembicaraan yang alot selama 2 jam lebih, akhirnya saya win-win solusi. Dua lukisan, Konoha 1 dengan Konoha 2 itu terpaksa saya tutup dengan kain hitam. Bahwa ada 3 lagi lukisan yang harus diturunkan. Dengan alasan itu mengganggu dan tidak sesuai dengan relevansi pameran. Padahal di situ adalah gambar figur-figur petani memberi makan ya, kepada orang yang saya gambarkan, ilustrasikan seperti orang kaya, berdasi, ya, bersepatu, tidak telanjang kaki seperti petani, yang juga telanjang dada, menyuapi sang kaya ini dengan makanan. Itu adalah simbol atau bahasa seni yang saya simbolkan bahwa petani, produsen pangan, itu yang memberi makan kepada orang-orang kaya, termasuk orang-orang urban seperti kita semua ini. Apakah orang-orang kota menanam padi, makan keringatnya sendiri seperti petani? Kan tidak. Loh, lah kok petani yang saya gambarkan itu dikatakan tidak ada relevansinya dengan tema kedaulatan pangan. Alasan apa ini? Ini, ada lagi lukisan petani memberi makan anjing. Loh, petani itu kalau tinggal di pinggir hutan, dia harus punya anjing yang cukup untuk melindungi ladang mereka dari serbuan babi-babi hutan. Lalu apa salahnya? Petani loh ya, memberi makan ya kepada anjing. Itu juga vulgar. Dan ada lagi 2 lukisan lagi, ini tentang seseorang membawa sapi menuju ke istana yang saya beri judul 2019, di mana itu memang sengaja saya buat gambaran dari kekuasaan Jokowi untuk memenangkan pemilu yang kedua. Ya, jadi itu. Nah, sekarang relevansi apa? Apakah peternak seperti Jokowi yang membawa
sapi ke dalam di sampingnya itu sebuah pelanggaran dan vulgar. Itu. Terus ada lagi tentang IKN ya, dari simbol kekuasaan. Itu juga vulgar. Yang terakhir lagi Konoha 1 itu yang dianggap paling vulgar dan Konoha 2. Konoha 1 itu simbol dari sebuah kekuasaan yang ada relevansinya dengan kedaulatan pangan, di mana kaki sang penguasa itu di atas pundak orang-orang bawah. Jadi kaki penguasa itu ada di pundak rakyat, dibebankan di atas pundak rakyat, di punggung rakyat. Itu ada simbol. Karena memang faktanya begitu kok. Penguasa ini nggak akan bakal ada kalau tidak hidup di atas pajak yang dibebankan kepada rakyatnya. Itu simbol. Nah, Konoha 2 itu ada gambar manusia berwarna biru saling jilat-menjilat ke atas. Dan yang dijilat itu telanjang, nggak pakai baju memang. Dan itu dikatakan kemesuman bagi mereka. Pertama, saya jelaskan di dalam bahasa seni rupa, telanjang itu adalah simbol dari kejujuran, simbol dari ketolosan. Karena kita lahir itu polos, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Itu adalah simbol kepolosan. Nah, kalau itu dianggap itu sebuah kemesuman, berarti otak orang yang mengatakan bahwa itu mesum, bahwa itu sanggama, itu orang itu berpikir pikirannya sebatas itu. Anggota Komisi Bidang Pendidikan DPR RI Boni Triana melihat karya-karya Yos sebagai refleksi masalah-masalah yang ada di Indonesia, khususnya masalah yang bersinggungan dengan penguasa negeri ini. Boni mengatakan sebagai seniman Yos berhak mengkritik pemerintah lewat karya seninya. Dia menilai seharusnya karya Yos Suprapto tetap dipamerkan dan tidak perlu dipersoalkan, lantaran pada akhirnya masyarakat yang akan menerjemahkan karya seni Yos Suprapto dan tidak akan ada masalah. Ada kejanggalan-kejanggalan, ada suatu hal yang melanggar gitu, ada suatu hal yang tidak baik, yang kemudian dia disuarakan dengan bentuk lukisan sang raja gitu ya. Kan itu dalam kehidupan kita biasa raja dijilatin gitu kan. Kita kan dalam memahami seni itu nggak bisa secara letterlek. Orang Belanda bilang nggak bisa secara literally kayak gitu ya gitu nggak. Misalkan katanya telanjang gitu. Kalau saya melihat telanjang dalam seni kan bisa bukan perspektifnya nggak ke situ saja. Kan bisa juga mempertontonkan kekejaman secara telanjang, ya bukan telanjang buka baju gitu, yang orientasinya ke sana. Kemudian senggama, menurut perspektif saya nih, boleh berdebat, boleh diskusi kita. Senggama kan dalam pengertian seni nggak melulu orang bersenggama secara seksual, secara biologis, enggak. Bersenggama dengan oligarki bagaimana? Bersenggama dengan kekuasaan gitu kan. Dan si seniman, si perupa, si pelukis dalam hal ini ya dia memvisualisasikan itu dalam bentuk, dalam gambar. Kita bisa macam-macam gitu kan. Nah kalau misalkan nanti ada tafsir yang monotafsir gitu, tafsir yang tunggal. Oh karena ini begini jadi nggak boleh. Nanti lama-lama komposisi warna jadi nggak boleh tuh. Warna merahnya terlalu banyak nih, nggak bisa. Ya kan? Aduh kuningnya kebanyakan. Nah saya pikir pameran kemarin itu nggak harus jadi kontroversi kayak gini. Seandainya dibiarkan dibuka, nggak bakal kok, dibuka aja. Dan diskusinya itu jadi punya publik. Jadi seni itu kan punya publik ya. Biarkanlah publik yang menilai. Sehingga nanti ada satu ruang yang tercipta di mana orang bisa berdiskusi secara bebas, nafsir karya tersebut. Kayak gitu kan. Ini karena ujuk-ujuk ditutup ya. Kemudian nggak bisa ketika diresmikan orang nggak bisa lihat. Kemudian beredarlah 5 lukisan dengan gambar mirip seseorang. Kemudian jadi rame ya jadi kontroversi begini. Sebenarnya mungkin kalau lancar-lancar aja dibuka nggak ada masalah. Ini Mas Yos ini pernah juga pameran tahun 2017 kalau saya nggak keliru. Juga melakukan kritik gitu loh.
dengan caranya kepada kekuasaan. Dan memang begitu gitu. Jadi bisa kita lihat dari lukisan itu si raja ini kan betul-betul diperlakukan ya, memang dia yang satu tuh ya, yang kayak berdua itu, kemudian di bawahnya ada orang jilat, sebelah sini ada orang yang rakyat yang merasa marah, yang kecewa gitu kan, sebelah kirinya juga sama, kemudian ada mata satu melihat. Ini kan menarik ya. Kemudian juga ada petani yang ngasih makan gitu, pakai capi ngasih makan, tapi yang dikasih makannya orang yang berdasi, orang yang, loh itu kan wajar, gitu kan, sebagai sebuah kritik satir gitu ya, apa gitu. Kecuali orang yang memang benar begitu yang kesinggung gitu ya kan. Ya kalau memang ada orang yang tersinggung dan kemudian merasa keberatan, lukisan diminta diturunkan gara-gara dia tersinggung, emang dia melakukan itu ya mungkin bisa jadi ya. Tapi dalam perspektif diskusi seni ya mestinya wajar ya. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo menyatakan permintaan penurunan 5 karya seni lukisan milik seniman Yosup Prapto dan penundaan pameran melanggar hak asasi manusia. Alif menjelaskan pameran karya seni adalah bentuk ekspresi seni dan masuk kebebasan berekspresi. Alif juga menilai tidak ada satupun unsur lukisan yang mengganggu ketertiban umum. Mas Alif, gimana sih LBH Jakarta ini melihat kasus ini? Nah, kalau kita mendengarkan gitu ya, pernyataan dari pemerintah dan Galnas itu kan dia menganggap ini tuh bukan pemberedelan, tapi penundaan dan ketidaksesuaian prosedur. Gimana tuh? Ya, kalau LBH Jakarta sendiri ya sebagai organisasi bantuan hukum yang juga menyoroti soal pelaksanaan hak asasi manusia dan juga demokratisasi di Indonesia, juga kami menyoroti bahwa kalau ini juga kita hasil diskusi dengan Mas Yos gitu, kalau bukan bentuk pemberedelan, ya kenapa Mas Yos sendiri sebagai seniman gitu tidak bisa diberikan akses untuk masuk ke dalam gedung pameran seperti itu. Dan juga publik harus tadi menunggu, dan dalam proses pembukaan pamerannya pun sempat terjadi pengusiran oleh aparat. Ya kalau tadi berbicara soal ada prosedur yang belum terselesaikan atau tidak terpenuhi, sebenarnya dalam rilis atau statement terbuka yang sudah disampaikan oleh pihak Galeri Nasional sendiri juga tidak menyebutkan gitu mana yang memang belum dipenuhi, atau tadi hanya terkesan menggeser persoalannya pada kesalahpahaman antara seniman dan kurator. Padahal proses kuratorial sudah berjalan, kemudian karyanya juga sudah, dan instalasinya juga sudah dipasang ya di Galeri Nasional, sehingga tinggal menunggu pembukaan saja seperti itu. Dan pada akhirnya kan ada proses di sini gitu, ada proses di mana kurator itu melakukan pengunduran diri, seharusnya Galnas, Museum dan Cagar Budaya melakukan tindakan aktif untuk tadi melakukan penyelesaian, tidak menggeser persoalan hanya sebatas seniman dan kurator seperti itu. Terlebih kan ini ekspresi seni, kami menilai bahwa ini ada upaya pembatasan hak ya, yang mana pembatasan hak dalam kebebasan berekspresi itu, yang mana ekspresi seni itu termasuk ke dalam kebebasan berekspresi, harus memenuhi ambang batas yang memang diatur dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional seperti itu. Di kasus ini apa aja nih Mas yang sudah dilanggar dan apa dampaknya? Ya, kalau hal-hal yang sudah dilanggar tentunya kita bisa memadankan dengan beberapa hak dari Mas Yos sebagai warga negara dan individu ya, yang dijamin dalam konstitusi di pasal 28I, 28E gitu kan. Kebebasan berekspresi itu dijamin berdasarkan konstitusi. Kemudian juga sudah melanggar pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik seperti itu, yang mana itu sudah diratifikasi menjadi kerangka hukum nasional di Indonesia seperti itu. Kalaupun tadi ada pembatasan, ya itu tadi prinsipnya harus dipenuhi. Kita bisa lihat di prinsip Siracusa gitu ya. Pembatasan itu harus diatur di prescribed by law, salah satunya yaitu diatur di level undang-undang seperti itu. Kemudian ada potensi ketertiban umum seperti itu. Kita bisa melihat 5 karya yang dipersoalkan gitu, itu sudah tersebar luas kepada publik, sehingga publik juga tadi secara organik sudah melakukan pengujian konsekuensi seperti itu. Artinya kan kalau sudah dibuka pun publik sudah tahu karya yang dipersoalkan itu seperti itu. Ya udah, tinggal bagaimana pihak Galeri Nasional, kemudian Museum dan Cagar Budaya, termasuk Kementerian Kebudayaan melakukan tindakan aktif untuk melakukan penyelesaian persoalan ini. Apabila tadi dia berupaya untuk memitigasi bahwa asumsi publik terkait pemberedelan ini ya harus diselaraskan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan
Museum dan Cagar Budaya dan Galeri Nasional untuk melakukan penyelesaian dalam koridor-koridor yang demokratis seperti itu. Nah ini kan karya seninya tuh dikatakan vulgar gitu ya. Menurut Anda sendiri apakah alasan ini bisa digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat seniman? Gimana juga pandangannya secara hukum? Ya, kalau ekspresi seni yang dituangkan oleh Mas Yos sendiri, karena bukan disiplin saya juga gitu ya, paling tidak itu harus melalui mekanisme pengujian atau yang demokratis seperti itu. Bagaimana nanti itu kan hanya asumsi bahwa ini kan sifatnya visual seperti itu. Publik bisa menafsirkan dan menginterpretasikannya dengan kacamatanya sendiri masing-masing seperti itu. Jadi kalaulah tadi dianggap ini terlalu vulgar atau mengarah pada bentuk yang sifatnya asusila, ya ini harus proses pengujian antara seniman dan mungkin tadi ya, ini harus dilakukan secara demokratis. Nah, yang jelas tadi yang dilarang kalau berdasarkan ketentuan hak asasi manusia itu hanya sifat-sifat yang tadi yang bisa dibatasi, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip di Sirakusa seperti itu. Jadi ya misalnya contohnya pornografi anak dan segala macam, yaitu bisa dilakukan pembatasan karena sudah memenuhi prinsip-prinsip Sirakusa seperti itu. Yang jelas mungkin kemarin per 20 Desember itu Komnas HAM sudah menyurati Menteri Kebudayaan, Direktur Galeri Nasional untuk memberikan keterangan, termasuk juga Mas Yos seperti itu. Nah, kami harap gitu ya, sebagai lembaga bantuan hukum, proses ini terus berlanjut dan harus kita kawal gitu sejauh mana untuk tadi ya, melakukan penyelesaian dan pemulihan yang efektif bagi Mas Yos selaku korban pelanggaran HAM yang mana kebebasan berekspresinya dibatasi seperti itu. Nah, gimana Anda melihat kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo gitu ya? Apakah ini bisa jadi presiden buruk ke depannya? Ya, yang kami khawatirkan salah satunya ini bisa dijadikan presiden buruk yang berulang ke depannya seperti itu. Di tahun-tahun sebelumnya, di rezim yang sebelumnya juga kami menemukan paling tidak 2 kasus ya yang kami pantau gitu terkait pemberangusan ekspresi seperti itu. Nah, ke depan mungkin ini perlu kita melihat ini praktis kurang dari 100 hari kerja masa kepemimpinan presiden baru gitu sudah terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau memang ini tidak ditindaklanjuti atau ditanggapi secara demokratis dan mengakomodir prinsip-prinsip HAM ya ini bisa jadi tanda gitu ya ke depan bahwa ruang-ruang kebebasan ekspresi itu akan sangat-sangat rentan seperti itu untuk dilakukan intervensi seperti itu. Seharusnya kan galeri, walaupun ini galeri sifatnya adalah dalam tanggung jawab pemerintah gitu, seharusnya ini menjadi ruang yang netral bagi siapapun, individu, seniman gitu untuk memamerkan karya-karyanya seperti itu. Terakhir Mas, boleh minta catatan dan rekomendasinya gitu ya terkait dengan penegakan HAM di Indonesia, khususnya nih soal kebebasan berekspresi dan berpendapat seperti apa? Ya, kalau rekomendasi dari LBH Jakarta mungkin kami mendesak terus ya Komnas HAM untuk tadi melakukan tindakan yang aktif atas inisiatif yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM di tanggal 20 Desember. Misal untuk melakukan kunjungan lapangan, untuk mengawal sejauh mana sih proses penyelesaiannya. Kemudian kami juga mendesak ya Menteri Kebudayaan, kemudian Museum dan Cagar Budaya termasuk juga Direktur Galeri Nasional untuk tadi ya melakukan pertemuan langsung yang demokratis gitu dengan Mas Yos sendiri untuk tadi menemukan penyelesaian seperti itu. Terima kasih Mas Alif. Sama-sama. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut-sebut ingin bertemu Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas perang di Ukraina. Hal ini diungkap Trump yang menyatakan keinginannya mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Trump menganggap perang sebagai hal yang mengerikan dan harus diakhiri secepat mungkin. Saat ini, Trump menyatakan ia masih menunggu kesempatan bertemu Putin. Sementara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Trump sudah bertemu pada 7 Desember 2024. Pertemuan ini digelar bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan dilakukan sebelum ketiganya menghadiri pembukaan Katedral Notre Dame. Kepala Negara Bagian Assam India, Himanta Biswa Sarma mengungkap 4.800 orang sudah ditangkap atas dugaan kasus pernikahan anak. Himanta menegaskan pemerintahannya bakal terus menindak kasus perkawinan anak. Dari ribuan orang yang ditangkap, 416 orang telah ditahan. Sisanya bakal segera diadili. Mereka yang ditangkap adalah orang tua yang menikahkan anaknya dan petugas sipil yang meresmikan pernikahan. Berdasarkan data PBB, ada sekitar 220 juta pernikahan anak di India. Meski usia pernikahan legal di India 18 tahun, ada banyak anak-anak yang dipaksa menikah di bawah usia tersebut. Finansial masih jadi alasan
kebijakan pernikahan anak. Padahal saat anak-anak menikah, mereka akan putus sekolah dan kebanyakan dari mereka mengalami masalah kesehatan setelah melahirkan. Pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus menyebut serangan Israel ke Gaza sebagai kekejaman luar biasa. Paus juga menyatakan kesedihan mendalam atas penderitaan masyarakat di wilayah Gaza. Paus menyerukan gencatan senjata selama musim Natal 2024. Gencatan senjata menurut Paus tidak hanya untuk Gaza, melainkan untuk seluruh perang di dunia. Sementara itu, kondisi rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara lumpuh total setelah serangan drone Israel menghantam generator listrik dan tangki bahan bakar. Korban meninggal telah melampaui angka 45.000 orang sejak agresi Israel ke Gaza. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Kementerian Luar Negeri RI mengklarifikasi kabar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan sejumlah delegasi yang diduga walkout atau meninggalkan ruangan saat Presiden Prabowo Subianto berpidato pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-11 Developing Aid D8 di Kairo, Mesir. Kemenlu menjelaskan keluar masuk ruangan selama pertemuan wajar terjadi, lantaran banyak delegasi dan kepala negara yang mesti menghadiri agenda paralel seperti pertemuan bilateral. Kemlu memastikan hubungan Prabowo dengan Erdogan baik-baik saja. Prabowo juga telah bertemu Erdogan dengan delegasi lainnya. Selama KTT, Prabowo menyerukan persatuan negara-negara Muslim untuk menyelesaikan konflik internal yang menghambat dukungan kolektif terhadap perjuangan Palestina. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun 6 bulan kepada Harvey Muiz atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Harvey juga diwajibkan membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar kurungan 6 bulan dan uang pengganti 210 miliar rupiah dengan ancaman penyitaan aset jika tidak mencukupi. Setelah vonis 6,5 tahun dibacakan, Harvey dan kuasa hukumnya menyatakan bakal pikir-pikir dulu. Sedangkan dua terdakwa lain, Direktur Utama PT RBT Suparta divonis 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 4,5 triliun rupiah. Terdakwa Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah divonis 5 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah. Di pengadilan, ketiganya terbukti merugikan negara sekitar 300 triliun rupiah terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Terakhir mampir ke Bogor, polisi telah menangkap seorang joki di jalan alternatif di kawasan Puncak Bogor yang viral karena meminta bayaran Rp850.000 kepada wisatawan. Dalam video tersebut, seorang pengendara perempuan berdebat dengan joki berinisial CN terkait pembayaran yang dianggap tidak sesuai kesepakatan awal. Polisi menangkap pelaku di wilayah Megamendung. Kapolsek Cisarua, Edi Santosa mengatakan CN sudah diserahkan ke Polsek Cisarua untuk pemeriksaan lebih lanjut. Edi menyebut meski korban telah memaafkan dan memilih tidak membawa kasus ini ke jalur hukum, pelaku tetap dikenakan sanksi wajib lapor demi menjaga kenyamanan wisatawan di area tersebut. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye! Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.